Maka sekarang ada namanya 5 destinasi super prioritas. Nah, super prioritas ini masih pembangunan ya, konservasi dan pemanfaatan. Konservasi tentu sebisa mungkin jangan ada yang naik ke candi. Sementara pemanfaatan sebanyak mungkin ada orang naik, karena kan semakin banyak orang datang, didukung betul oleh pemerintah saat itu. Nah, regulasi kan saat itu dengan sekarang kan berbeda nih. Tidak solidnya di desa-desa wisata itu kalau banting harga. Apa nih yang bisa kita gali yang paling penting untuk destinasi, yang kata kuncinya yang paling pasnya apa yang harus dikembangkan? Halo sahabat OMB, obrolan Meja Bundar. Halo sahabat OMB, obrolan meja pundar. Sangat beruntung kita hari ini jauh-jauh dari Jogja. Hari ini telah hadir Bapak Agustin Perangin-Angin. Halo Angin. Siap Bang Meldi? Ada perintah? Siap. Direktur Destinasi Pariwisata Badan Otorita Borobudur ya. Dan saya kira insight kita hari ini cukup menarik ya, karena pariwisata adalah masa depan ekonomi kita. Nah, setelah mineral habis, hutan habis, semua habis, tinggallah alam yang indah ini. Tentunya kita mulai dengan apa nih? Tentunya ini pariwisata, kalau Borobudur saya kira pariwisata budaya yang menarik di situ ya, karena banyak destinasi, tapi destinasi yang tentu yang udah jadi itu destinasi Bali ya, Bali yang udah jadi, yang terbaik Bali yang lah. ini mencoba untuk itu. Silakan Bung Angin, silakan. Baik, Bung Meldi nih ya. Bebas. Ngari kali kalau Bang Meldi ini kan dulu yang jadi mentor kita di kampus ya. Nah, yang menarik memang pariwisata kita ini dari sisi, kita sudah lama ya mengembangkan pariwisata. Dulu kita dengar Visit Indonesia Year ya. Ya, Visit Indonesia. Ya, 1991 eranya Pak Susilo Sudarman, dirjennya waktu itu Pak Job Afi mengembangkan pariwisata. Nah, ketika Presiden Jokowi berkuasa lah kita bilang. Di tahun 2014 beliau mengangkat menterinya itu Pak Arief Yahya. Ya. Nah, targetnya beliau itu sederhana aja. Pokoknya Pak Arief Yahya jadi Menteri Pariwisata bisa bawa orang asing 2 kali lipat. Dari 10 juta jadi 20 juta di 2009. Sekarang angkanya berapa nih Bung Angin? Iya, sekarang ini kan 12 pandemi ya. Pandemi kecil kita kemarin, 4 koma. Oke, lanjut. Kemudian devisanya 20 miliar US dollar. Karena dulu rata-rata orang-orang asing itu satu orang belanjanya 1.000 US dollar. Ya. Nah, akhirnya Pak Arief Yahya melihat, setelah beliau lihat Indonesia yang luas ini, bandara internasionalnya banyak, ternyata 90% tamu kita itu mendaratnya di 3 tempat. Oke, apa aja itu? Pertama Denpasar, Bali ya. Yang kedua DKI tentunya sebagai ibu kota negara, juga hub utama. Kemudian Kepri, Batam dan Bintan. Batam banyak pula. Banyak, karena memang khususnya dari Singapura ya, makan murah. Makan murah, kemudian mereka weekend daripada bosen di Singapura, orang Indonesia ke Singapura, orang Singapurnya ya ke Bintan atau ke Batam. Nah, sisanya itu ke Bintan juga ada. Ada Lagoy di sana, kawasan ekonomi khusus yang high end yang cukup mahal. Nah, selanjutnya Pak Arief Yahya itu mengambil
kebijakan kalau begini kita harus kembangkan lagi yang baru. Nah, nggak mungkin Bali dikembangkan terus-menerus, ada batasannya dong. Ya, ya. Nah, maka beliau kenalkan dulu 10 Bali baru. Ya. Nah, 10 Bali baru salah satunya adalah Borobudur. Paling barat itu ya Toba. Ya, ya. Kemudian ada di Bangka Belitung, Ya. ada di di paling timur itu ya ada di Morotai waktu itu. Nah, belakangan dari 10 destinasi prioritas ini Presiden Jokowi bilang kita bertahap. Ya. Maka sekarang ada namanya 5 destinasi super prioritas. Nah, super prioritas ini masih pembangunan ya. Jadi kalau tadi Bung Meldi mengawali apakah destinasi kita sudah siap, belum lah. Bali yang paling siap, maka G20 di Bali. Ya. Nah, ini apa saja yang misal contoh Borobudur nih yang udah dikembangkan, yang rencanamu dikembangkan apa saja, Nah, Bung Angin? Borobudur ini menarik ya. Ya, Borobudur tentu tidak hanya candi ya, kawasan. Ya. Presiden itu menetapkan kawasan pengembangannya itu ya seluruh Yogyakarta, sebagian Jawa Timur dan mayoritas Jawa Tengah. Karena kunjungan ke Borobudur itu sebelum pandemi itu 4 juta lebih loh Ya. orang masuk. Di satu sisi ini kan warisan budaya ya, yang harus dikonservasi. Nah, ini tantangannya nih. Oke. Konservasi dan pemanfaatan. Konservasi tentu sebisa mungkin jangan ada yang naik ke candi. Oh gitu ya. Iya. Sementara pemanfaatan sebanyak mungkin ada orang naik, karena kan semakin banyak orang datang, Iya. makin banyak nilai. Nggak bisa dibikin jalurnya gitu. Nah, ini sekarang sedang disusun SOP-nya oleh Dikbud ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Diharapkan dalam bulan Februari nanti sudah boleh naik ke candi. Iya. Dengan terbatas tentunya ya. Iya, Jadi ada visitor management. Kajian akademiknya sudah ada, tetapi SOP secara regulasinya masih ditunggu dari Kementerian Kebudayaan. Iya. Paralel dengan itu dikembangkan tentu ke radius yang lebih lebar ya. Dari tadinya orang datang ke Borobudur itu naik ke candi, digeser datang ke Borobudur itu tidak hanya candi, tetapi kawasan yang satu kesatuan nilai budaya. Nah, itu desa-desa wisata di sekitarnya. Desa itu. wisata sekitar situ. Iya. Ada yang untuk camping apa segala macam, ada ya? Ada yang sebagai pemantik. Dulu kan BUMN itu bantu CSR ya, setiap desa diberikan balkondes. Kemudian masyarakat juga membangun homestay sendiri. Di titik-titik tertentu ada yang dibangunkan seperti glamping, ada juga atraksi yang lain. Nah, tantangannya memang kita bagaimana mengintegrasikan ini. Mengintegrasikan satu desa dengan desa yang lain, bukan saling kompetisi, tetapi saling mengisi menjadi satu paket wisata. Kemudian wisatawan datang tidak hanya kan orang jalan tapi jajannya kurang. Nah, ini kalau bisa ini jajannya. Jajan ya. Kalau kita datang Belanja lah ya. Iya, ekrabnya, ekonomi kan banyak produk-produk khas masyarakat sebenarnya. Nah, itu tantangan kita ke sana. Konsepnya apa? Bebas tuh gimana? Desanya sesuai uniqueness mereka masing-masing? Iya, uniqueness-nya masing-masing desa. Harapannya ke depan memang satu desa satu produk yang khas. Oke. Nah, satu desa satu produk yang khas, sehingga nanti sekali datang, mungkin datang pertama 2 hari 3 hari hanya bisa ke 5 desa. Masih ada berapa desa lain, sehingga dia liburan tahun depan datang lagi. Aku pernah nginap di situ, Bung Angin. Turi ya, desa wisata ya. Ya ada rumah-rumah Jawanya. Di depan rumah Jawanya ada sungai. Nah, itu pas itu. Ya itulah. Karena di sekitar Borobudur banyak sungai itu. Banyak anak-anak sungai, betul. Banyak anak-anak sungai. Dan aku ini menarik gitu loh. Ada sawah, ada sungai. Ada sawah. Ada salak pondok di samping-sampingnya ya kan. Ya, kalau turi ya. Dan itu menurut aku menarik nih. Dan
suatu saat ini akan menjadi sebuah kunjungan ya bagi orang-orang ya, menarik baik domestik maupun luar negeri ya, wisata-wisata asing. Kemudian bagaimana Badan Otorita ini mengelolanya? Apa di polisi-polisinya, program-program yang udah dijalankan? Ya. Jadi ini kembali lagi tadi konsepnya Pak Arif Yahya itu kan. Badan Otorita ini mirip dengan kalau kita lihat pemerintahan itu ya pemerintahan desa ya. Ya. Pemerintahan desa itu kan kepala desa itu tugasnya ngurusin masyarakat, ngurusin ini. Anggarannya terbatas, tetapi dia diberikan aset biasanya. Kepala desa itu kan biasanya diberikan tanah bengkok namanya ya. Iya, iya. Nah, Badan Otorita itu konsepnya juga seperti itu. Ada di Toba, ada di Borobudur, ada di Labuan Bajo. Dia punya tugas menyiapkan ekosistem, tentu koordinasi, pengembangan SDM kewilayahan, supaya ke depan tidak mengganggu APBN terus-menerus, dia diberikan aset. Nah, itulah wilayah ke otoritanya. Jadi mengembangkan satu kawasan juga. Kita kira-kira ya lebih kurang 300 hektar hutan. Nanti 50 hektarnya itu HPL. Jadi itu nanti dikembangkan untuk, masih dalam perencanaan, dikembangkan untuk kawasan amenitasnya. Nah, dari situ nanti ada pendapatan untuk kantor ini. Nah, sementara di kawasan tadi tugas kita memang ya tugas pemerintah pada umumnya ya, tidak bukan dunia usaha, tapi mengkoordinasi, menyiapkan kesiapan-kesiapan desa, pelatihan-pelatihan SDM. Karena SDM ini sangat penting. Ya, kalau kita bicara pariwisata, sebenarnya SDM atau masyarakatnya itu dia harus punya karakter seperti di Bali. Jadi masyarakatnya sangat menjiwai gitu pariwisatanya kan. Ya, karena kalau dia nggak ada itu dia akan mati kan, nggak ada pilihan. Dia nggak ada pilihan, dia harus ramah, harus melayani gitu ya. Nah itu butuh waktu juga tuh untuk membiasakan masyarakat desa untuk sebagai tuan rumah di tempat wisata ya. Betul. Apa Bung Angin yang dilakukan, pelatihan-pelatihan atau apa? Nah, ini memang usaha-usaha seperti ini usaha yang tidak berhenti 5, 10, 20 tahun ya. Bali bisa seperti sekarang kan udah ratusan tahun ya, dari zaman Belanda kan. Zaman Belanda Bali udah sudah mulai destinasi dia. Iya, Belanda sudah mulai berlibur ke sana. Waktu itu kan keluarga kerajaan, artinya pura-pura itu sudah mulai membuka kesempatan kepada tamu untuk tinggal di sana. Kemudian secara terintegrasi dibangun oleh pemerintah Republik itu tahun 70-an. Ya, dengan membangun Nusa Dua yang sekarang. Ini zaman Job Ave nih. Sebelumnya beliau masih awal-awal awal Pak Harto. Ketika Pak Harto ingin mengembangkan pariwisata ya disusun master plan-nya di Bali itu. Nah, dan mulai kelihatan tuh tahun berapa Bung Angin di Bali ini? 80 udah kelihatan? Udah, 80-an sudah mulai berkembang dan didukung betul oleh pemerintah saat itu. Nah, regulasi kan saat itu dengan sekarang kan berbeda nih. Saat itu kalau kita tahu kan kegiatan-kegiatan internasional memang selalu dilakukan di Bali ya. Akhirnya ekosistem percaya, industri percaya, dunia usaha percaya, mereka investasi. Nah, jadi konsistensi pemerintah ini sebenarnya yang penting sekali dan ini yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Nah, kembali lagi ke SDM tadi, setiap tahun itu pelatihan dilakukan terus-menerus, kampanye sadar wisata juga dilakukan, kemudian pemerintah juga khususnya di Jogja, Solo, Semarang itu perguruan tinggi kepariwisataan juga bertumbuh. Di Magelang sendiri, di Borobudur sendiri ada perguruan tinggi untuk pariwisata sendiri? Belum ada ya. Jadi orang belajar masih di Jogja ya. Masih ke Jogja, masih. Tapi
Kementerian Pariwisata tahun ini mulai tahun lalu sudah dapatkan lahan, tapi nanti di Sragen, tapi sudah dekat lah Sragen Sudah Jogja. Nanti ada perguruan tinggi negeri pariwisata di Sragen. Saya pernah lihat di Flores ya. Di Flores itu ada dulu pemerintahan Swiss. Dia masuk ke Flores, ini bantuannya Swiss ya. Dia melatih seluruh rumah makan di Flores untuk belajar Western food. Jadi makanan barat itu diajarin. Ya. Diajarin sedikit bahasa asing dan semacam-macam. Itu bantuan dari Swissnya Ya. supaya ini berkembang gitu. Maka dari situ waktu itu Labuan Bajo saya kira saya nggak tahu ya Labuan Bajo Labuan Bajo tahun berapa dia mulai menjadi sebuah Dia atraktif? digaungkan 2016 lah, Baru ya. kan? Tapi sebelumnya memang di 2010 dia sudah masuk klaster kawasan strategis pariwisata nasional. Wisata ya. Iya. Nah, saya ngamatin pemerintah Swiss itu masuk ke situ, menjadikan cuma-cuma untuk mengajari orang-orang Flores ya. Masuknya lewat apa ya? Mungkin lewat ke Katolikan kali ya masuknya, sehingga itu bagian dari Ya, untuk ada beberapa NGO memang yang kami lihat di sana pendampingan SDM Ya. yang dibiayai oleh Swiss Kontak ya. Swiss kontak ya. Nah, di Borobudur sendiri murni ini Di Borobudur juga kita ada program juga itu ada pemerintah yang kerjasama dengan universitas. Kemudian di Borobudur juga banyak ya, dari Dikbud juga ada melakukan pembinaan karena di sana kan daerah budaya ya. Juga. dari donor-donor internasional. Kalau dari donor ada juga 1-2, tapi memang karena pemerintah juga fokus di sana. Ya. Dan nah ada juga lembaga-lembaga yang bukan lembaga ya, yang mengelola perjalanan itu apa namanya? Nah itu Travel agent. travel agent juga gimana mengelolanya di situ? Travel agent juga banyak, tapi memang ya dunia industri ini Jogja duluan berkembang sehingga dari sana mulanya. pengusahanya juga banyak dari Jogja. Oleh karena itu mereka sering promosi Borobudur Yogyakarta kan. Iya. Tapi Padahal provinsinya beda ya. provinsinya beda. Jadi memang inilah antara wilayah administrasi dengan wilayah bisnis itu kan berbeda ya. Iya. Memang pebisnisnya dari Jogja, ya itu akibatnya. Dan dulu kan memang juga dan sampai hari ini bandara kan di Jogja ya, stasiun kereta besar di Jogja. Jadi orang mau ke Borobudur itu pasti ingatannya kita ke Jogja dulu baru ke Borobudur. Jadi orang berpikir Borobudur ini di Jogja kali ya gitu. Nah kalau kita lihat ini dari demografi ya, yang mengunjungi negara atau etnis itu yang paling banyak apa, Bung Angin? Eropa juga banyak yang asing ya, dan Cina dan Jepang juga yang banyak karena memang di sana itu budaya ya. Jadi bukan agama. Malah bukan agama. Jadi maksudnya orang melihat ini warisan budaya yang kebetulan memang waktu itu ya bercorak Buddha gitu ya. Tapi bukan dalam arti kata kunjungan religi keagamaan, sebelumnya bukan. Mayoritas karena budaya. Karena kan dia datang nggak mungkin karena satu. Iya. Dia datang ke Borobudur kan dia lihat Prambanan. Lah kalau Prambanan kan Hindu, padahal orang yang sama kan, jadi kan nggak mungkin religi. Dari sana dia datang ke Keraton Yogyakarta. Ini Islam. Iya, jadi lihat Taman Sarinya, begitu. Jadi Jawa Tengah Jogja ya secara umum memang budaya. Dan budayanya sangat mozaik sekali. Nggak bisa dilabelkan ini pusat untuk agama tertentu, nggak bisa. Tertentu nggak bisa ya. Iya, karena walaupun titik-titiknya tadi ada kaitannya, artinya Borobudur kan ada kegiatan Waisal, ada ini gitu ya. Di
Prambanan juga ada beberapa hari setahun penggunaan untuk ibadah saudara kita yang beragama Hindu. Tetapi wismannya itu sendiri bukan karena religi. Iya, iya. Ya, karena mereka datang itu ya biasanya kan masuknya juga dari Bali ya. Dari Bali kemudian dia melihat ke Borobudur. Karena ada juga teman kita itu Yakub itu misalnya, kalau tuan gurunya datang dari Turki itu. Dibawa ke sini juga? Iya. Tuan guru Syekh Naksabandi itu ya. Itu dia juga ke Borobudur juga. Borobudur juga. Iya, Ya. karena bagaimana mengapresiasi karya Iya, generasi yang terdahulu. Terdahulu ya. Nah kalau tentang relief kan banyak cerita di situ ya. Itu gimana? Apakah digitalisasi untuk storytelling itu udah mulai dibangun, Bung Angin? Sependek yang saya tahu teman-teman Dikbud itu menuju ke sana. Menuju ke sana dia. Iya, menuju ke artinya mendigitalisasi Iya. karena kan bagaimanapun ini kan ada ininya, ada batas usianya. Batas usia dari Relief itu kan artinya udah mulai hilang gambarnya. Kena asam ya. ya macam-macam lah. Iya, gitu. Jadi kalau tidak dilakukan itu nanti kan hilang. Hilang ya. Ya, kayak ini ya, kayak kayak kapalnya kapalnya Maling Kundang tuh udah hilang, udah nggak kayak kapal lagi, udah kayak batu onggo aja. Batu onggo aja itu juga. Itu teman-teman itu melakukan digital juga. digitalisasi ya. Iya. Yang kalau di sini kan di masjidnya Pak RK kan digitalisasi tuh. Luar biasa itu. Jadi memang ada harapan juga Heeh. mau bangun museumnya. Oh gitu ya. Iya, mau museum. Hanya saja memang ketika kita berbicara membangun museum, membangun apa, hal-hal yang sifatnya pembangunan fisik di sana tidak mudah. Iya, iya. Karena ada regulasi tata ruangnya. Dan di sekitar candi kan dulu diperkirakan ada danau purbanya. Oh iya ya. Peninggalan geologisnya cukup Macam-macam ya. macam-macam sehingga tidak mudah untuk diizinkan menggali tanah dan lain-lain. Termasuk bangunannya juga. Oke. Berarti orang bikin hotel Pullman di situ nggak bisa, Nggak berarti? bisa. Oh, itu. Karena tata ruangnya di Borobudur itu adalah menjaga saujananya Borobudur itu dalam suasana pedesaan memang. Iya, iya. Seharusnya dalam Kalau terjadi modernitas nggak lucu ya. iya. Misalnya ada yang punya duit mau bangun hotel miniatur Candi Borobudur misalnya kan, yang lebih gede misalnya kan. Jadi sebesar candi, tingkatannya juga sama, bentuk-bentuk kamarnya gitu. Dia harus keluar jauh. Atmosfernya terganggu ya gara-gara itu. Ya. Jadi nggak boleh. Maka sekarang ini BTS pun dirapikan. Oh iya, BTS iya ya. Iya. Jauh-jauh itu jaraknya. Dulu kan BTS-nya Oh iya, baru akhirnya saya paham. Saya pernah ke Magelang. Sinyal nggak bagus tuh. iya, benar kan? Iya. Kalau harus bangun BTS banyak, teman-teman operator seluler nggak sanggup juga. Gitu. Iya. Jadi kalau ada kegiatan keramaian biasanya didukung dengan mobile. Kalau nggak bisa karena dulu kan mereka dimodif kayak pohon gitu. Sekarang nggak boleh. Ketinggian nggak boleh mengganggu saujana lah, bentang pandang. Oke. Saya kemarin ngobrol-ngobrol sama biksu Buddha. Ternyata mereka kalau ngumpul-ngumpul biksu dunia itu lebih banyak ke Bangkok. Iya. Saya pikir kenapa kayak ke Borobudur ya? Enggak, ke Bangkok mereka. Jadi acara-acara biksu-biksu lagi gathering gitu di Bangkok ternyata. Ya karena itu tadi. Borobudur kan waktu ditemukan itu dalam posisi sampai hari ini juga lah. Tidak ada biksu Di situnya ya. Iya. Jadi kalau ada yang mengklaim ini peninggalan Nabi Sulaiman ya, karena dia ngelihat nggak ada biksu di situ. Mungkin Nabi Sulaiman ini dari Sleman kan gitu.
Karena memang nggak ada biksunya. Sulaiman tuh Nabi Sulaiman itu. Nggak ada biksunya memang. Iya, Jadi, iya, iya. Dia makanya cuman dari sisi penafsirannya, Iya. dari relief-relief yang pembacaan, oh ini dia bercorak Buddha begitu. Tapi loh, warga sekitar Muslim. Enggak ada sisa. Kecuali di Dieng gitu ya. Iya. Ya, di Dieng Hindu. Di Dieng juga Hindu, tapi warganya sedikit juga yang. Iya. Jadi kalau kita ke Bali kan memang Ya. bukan bangunan semata kita lihat, tapi ada memang pengamalan-pengamalan di situ. Kalau kita ke pesantren ada masjidnya, Ya. ada pengamalan. Nah di Borobudur itu nggak ketemu, maka nggak kuat dia dari sisi itu. Kalau didorong lebih ke pertunjukan, gimana, Bung Angin? Pertunjukan Dia tidak ada juga kayak Prambanan ada ininya, ada panggung kan? Prambanan ada. Heeh. Nah di dalam candi memang belum ada ya. Salah satu yang sukses sebenarnya mempariwisatakan Borobudur ini dan relatif tidak mengganggu konservasi adalah Borobudur Marathon itu. Oke. Iya, event ya, event. 5.000 itu yang datang dan mereka Ini nginap tahunan nih tahunan dan mereka nginap di sekitaran Di Jogja Borobudur. nginapnya. Sebagian di Jogja karena kan mulai subuh. Ya harus nginap di situ ya. Nginap situ. Jadi kalau kegiatan siang bener orang nginap di Jogja. Iya. Maka didorong itu kegiatan subuh. Wismanya banyak. Homestay laku, hotel Penuh ya? habis itu. Bukan hanya homestay. Orang camping di depan SD, depan keluarga itu banyak. Saya kebayangnya itu dari situ itu balap sepeda malah. Temenggung, Wonosobo, balik, Magelang. Wah. Bagus sekali karena itu ada Tour de Borobudur namanya. Ada. Tour de Borobudur itu teman-teman dari Semarang itu penggagasnya ya. Itu mereka rutenya tukar-tukar. Tahun ini kemarin dari Colomadu, Solo ke Borobudur. Itu lewat Ketep, Boyolali. Yang lewat apa namanya daerah yang naik itu apa? Ketep. Ketep ya. Ketep. Ya kan jalannya gini lurus, cak gitu Iya. ya. Nah, itu Jadi tembusnya Delanggu itu. Ya, tapi bisa Boyolali juga tembusnya. Ya. itu salah satu dan menarik sebenarnya. Dan kiri kanannya menarik itu. Sawah luar biasa itu. Luar biasa pemandangan dan kita dapat udara yang sejuk. Ya. Sejuk. Nah, hal-hal seperti itu yang bagus untuk kita kembangkan. Iya. Sebisa mungkin ya startnya pagi dan dimulai dari daerah situ. Karena Borobudur siang panas tuh. Siang panas. Siang panas dia. Jadi kalau startnya pagi, Ya. orang mesti nginap di situ. Berarti maraton sukses nih. Maraton sukses ya. Ya, saya lihat headline Kompas maraton tuh harapan pertama itu. Oh gila nih Itu Kompas. ya termasuk yang bertahan terus ya. Dan Nggak bisa agendanya 2 kali setahun itu. ya mungkin teman-teman itu juga menjaga animo ya. Iya, kalau terlalu sering juga nggak ini ya. Iya. Dan sekarang itu dia pertahankan betul, tidak terlalu banyak peserta. Dan kita itu kan diundi itu. Maksudnya? Oh, untuk bisa ikut itu diundi. Jadi mendaftar dulu. Nggak semua dapat. Nggak bisa. Jadi nanti Wong Meldi ya sekitar Mei nanti daftar tuh. April Mei kita daftar. Ya. Nanti Agustus tuh baru kita tahu Kita masuk apa enggak? kita lolos apa enggak, baru kita bayar. Gitu. Berarti kalau dihitung total orang daftar berapa itu? Rame, mestinya rame. Dia kan 5.000 kan? Tahun ini 5.000. Sebelum kan pernah 10.000 juga. Tapi dibatasi sekarang mereka buat 5.000 sekian ya. Berarti bisa 2 kali juga Bung Angin. Jadi yang nggak keterima ini masuk di semester berikut. Asik juga sebenarnya ya. Kalau ini kan biasanya dibuat 2 hari ya. Kalau kemarin Pak Ganjar itu kan ada arahannya, udah 1 kali kita buat untuk anak muda. Jadi ada kebanggaan. Kan tadi ini susah nih. Kasih anak-anak sekolah jadi Scott Talent. Jadi pelari-pelari dari provinsi-provinsi lain yang mau menguji atlet-atlet mudanya itu H-1. Itu ada ya. Iya, kemudian hari H-nya yang tahun ini kan semuanya half marathon ya 21 kilometer. Iya. Yang full marathon tuh hari H sebelumnya. Pernah juga dulu dilakukan ada yang 5 kilometer untuk family.
family ya. Iya, jadi kan ada anak istrinya ikut nih, dia ikut gitu. Beberapa kali juga mereka buat pasangan-pasangannya. Mudah-mudahan ke depan apakah mereka akan bertahan, tapi dengan bertahan itu ada manfaatnya. Seperti tahun ini di bulan Septembernya Kota Magelang buat untuk yang 10 kilo. Oh Magelang ikut kena ini ya. Iya, Pengaruh ya. ada pengaruh daerah sekitar buat yang 10 kilonya gitu. Kalau yang Jogja kan dari Prambanan, itu ada. Nah, kan udah banyak mulai datang tuh kayak tadi ya kita cerita maraton tuh dari jam 5 harus datang. Ini gimana untuk standar homestay itu di ini nggak dicek? Nah, tahun ini kami program di 2023 ini salah satunya adalah standarisasi homestay. Sebenarnya panduannya kan sudah ada standarnya. Toiletnya bagaimana, sampai ke warna spraynya bagaimana. Kemenpar itu dia piloting aja, dibantu beberapa contoh untuk ditiru gitu. Kemudian SDM-nya dibina terus menerus. Nah tahun ini rencananya kita coba guide dengan kan BUMN juga ada hotel ya, Hotel Indonesia itu nanti mereka bisa kurasi kualitas homestay. Supaya nanti standar dengan standar pelayanan kita bisa bergeser ke standar harga. Nah kalau harga udah standar ini udah asik nih. Kalau salah satu celah tidak solidnya di desa-desa wisata itu kalau banting harga. Sana 150, 150, sini 145, di sini 125, di sana 300. Nggak boleh itu. Ya yang terjadi mereka mati sendiri. Iya, orang sih jadi murah dia mati. Jadi murah dia mati. Tamu sih muji, bagus nih di sana murah nih. Besok mereka nggak bisa lagi melayani. Mereka harus butuh asosiasi lah nanti itu. Sekarang itu dari asosiasi. Jadi kita percontohan itu ada asosiasi pemilik homestay, ada juga yang dalam koperasi, ada yang sudah menjual bareng-bareng. Nah, nanti kita dengan harapannya dari standar pelayanan kita sepakati standar harga, baru nanti dijual satu pintu. Iya. Nah, kalau ini fasilitas publik ya, terutama toilet umum ya. Saya pernah ngalamin ini. Kalau orang-orang Belanda gitu ya, ke PTPN ngelihat kebun teh dan akan cerita kakek dulu kerja di sini gitu kan. Dan tahu sendiri kan orang Belanda gede-gede udahnya kan, pas pipis kagak bisa. Nah, ini gimana nih Bung Angin? Memang toilet ini ya standar toilet. Kalau di dalam candi sendiri BUMN sudah buat standar toilet yang memang internasional. Ya. Kemudian di balkondes juga sudah mulai. Tapi fasilitas-fasilitas lain memang ya, kalau orang jalan keliling sembarangan dia pengen pipis di sini ya, dia masih harus numpang ya. Memang ini masukan yang baik juga, reminder ke kita. Ukuran toiletnya jangan ukuran prasejahtera lah. Ukuran stunting ya. Iya, ukuran orang bule. Iya. Bule itu baru masuk aja nggak jadi dia pipis tuh. Iya. Keluar lagi dia. Udah kejeduk dia duluan. Ini ya. Nah, itu yang membedakan dengan Bali. Jadi Bali itu dia udah menjiwai banget ya. Masyarakatnya itu udah ngerti itunya. Iya. Sehingga servis segala macam dia udah bisa masuk. Sedangkan destinasi lain itu dia butuh inilah ya, butuh literasi apa segala macam untuk masuk ke situ. Nah, ke depan nih yang bisa diunggulkan dari Borobudur ini apa nih Mas Angin? Yang jadi unggulan, yang prioritas. Yang apa? Event kah? Yang tadi event ya. Karena itu kan budaya nggak inilah ya, event paling ya. Diarahkan ke sana. Jadi budaya nanti orang kan gini. Misalnya dia lari satu hari ya, sebelum dia lari dia mendalami experience budaya itu. Iya. Misalnya sekarang desa-desa wisata itu menjual
hidup seperti tempo dulu. Ada paket wisata namanya Borobudur Trail of Civilization. Jadi ada itu melibatkan 16 desa ya. Ada yang paket mencari ikan. Ada ya. Ada yang paket ngeluku, nanam padi. Oh ya. Iya, jadi masih ini. Jadi ada dia paket rempah. Ada yang dia paket masak, dia sambil belajar ke belanja, mencari menu-menunya. Ada hal-hal seperti itu yang sudah dikembangkan oleh masyarakat melalui pendampingan kementerian. Pendampingan kementerian ya. Dan tanggapan dari ininya gimana dari wisatanya? Nah, ini kan kita belum berani mengklaim kesuksesannya, tapi dari Femtrip yang sudah dilakukan banyak peminatnya. Karena kita ini baru buka pintu. Iya. Akibat pandemi kemarin kan banyak hal yang bias, yang miss ya. Iya. Kita banyak banget bangun fasilitas, tiba-tiba pandemi. Orang mungkin dengan santai ngomong, ini mubazir karena pandemi. Kalau nggak pandemi kan rame tamunya. Kalau fasilitas bandara makin dekat atau makin jauh itu? Bandara yang Wates sekarang? Ya sama lah. Sama dengan Adi Sucipto, sama ya? Sama aja. Tapi kereta nggak ada ke situ ya? Kereta belum. Tapi ada rencana? Rencana ada. Dahulu kala kan ada. Ada relnya di situ. Ada rel. Sebenarnya 2018 itu teman-teman Kemenhub itu sudah melakukan kajian untuk menghidupkan kembali rel itu. Jadi dari Jogja, Magelang sampai ke Semarang itu mau dihidupkan ulang. Hanya saja ya masih prioritasi ke ketersediaan anggaran juga ya. Anggaran. Kalau kita lihat kawasan itu ya, nggak hanya Borobudur, ada Magelang, Temanggung, Wonosobo ya, daerah Solo Tigo. Ya. Itu daerah yang menarik semua di situ ya. Menarik. Ambarawa. Bandungan, daerah-daerah Ungaran ya, itu menarik. Dan itu semua pusat-pusat budaya yang Bung Mel disebutkan itu. Bandungan kan di sana ada Gedong Songo. Gedong Songo, ya. Ada candi yang juga sudah sangat tua kebudayaannya. Kita berbicara Wonosobo, kita ke Dieng, kita ketemu juga di sana candi yang dianggap Hindu yang sudah sangat tua gitu. Jadi potensinya sangat besar sekali. Kalau kita geser ke arah timur utara, misalnya kita sampai ke Lawu, di sana juga kita ketemu Candi Ceto. Kita masuk ke Sragen, kita ketemu malah taman manusia purba, Sangiran, sampai ke Ngawi. Kampungnya ini ya, Pak Abdul Munif ya, Abdi Munif. Itu manusia purba. Iya, Purwodadi ya. Iya, arah ke Purwodadi itu, ke Molong, Sragen. Kita ke arah Wonogiri, kita punya Taman Bumi. Geopark yang juga sudah UNESCO Global Geopark itu Sewu. Itu Gunung Kidul, Pacitan, Wonogiri. Luar biasa. Alamnya kita ke Karimun Jawa, itu Cagar Biosfer. Menoreh, Merapi, Merbabu. Jadi potensi alam dan budayanya memang sangat luar biasa. Hanya saja memang mempariwisatakan dengan tetap menjaga kelestariannya ini yang menjadi tantangan kita. Jangan mempariwisatakan nanti tiba-tiba orang rame datang malah tidak terjaga lagi kebudayaannya. Ya, saya pernah ngamati yang Borobudur itu kalau dibandingin yang tadi yang di Bandungan, kayaknya lebih ramai Bandungan. Ramai Bandungan ya. Ya, Bandungan tuh kelihatannya karena ya homestay apa segala macam udah penuh, udah lengkap. Malah kita jadi khawatir nanti kerusakan alamnya seperti puncak. Puncak yang kedua. Oh ya, bisa puncak kedua tuh ya. Karena daerahnya juga terlalu gembur dan gampang longsor juga ya. Dan ada lagi kawasan kopi misalnya di Magelang ya. Daerah itu juga sejak zaman Belanda kan. Dan juga ada kereta yang Ambarawa. Ada kereta Tuntang itu. Tuntang Ambarawa ya. Nah itu juga banyak. Sehingga tidak hanya Borobudur sebenarnya kan. Tidak. Jadi Borobudur itu
kita jadikan brand. Jadi kalau kita semuanya ngejual kan mau ke Borobudur, mau ke Ambarawa, mau ke ini kan nggak asik banget ngedengar jualannya. Iya. Dijual Borobudur tapi paketnya banyak sekali. Saya menganalogikannya yang di Jepang. Jepang tuh jualannya Fuji, tapi di sekitar Fuji itu banyak juga. Iya, iya. Ya, yang desa tradisional Jepang ya. Juga yang tadi yang farm pertanian juga ada. Saya kira nih ada sesuai lah di situ. Nah, kalau kiblatnya kemana, Bung Angin? Ini Borobudur nih melihat ini loh benchmarking yang harus kita kejar gitu. Pernah apa penelitiannya sampai situ nggak? Sekarang ini sebenarnya itu salah satu yang didorong oleh teman-teman akademisi dari UGM itu ya. Kiblat penataan Borobudur yang daerah itunya ya. Khususnya untuk konservasinya. Iya. Itu ada satu kota di Australia kalau nggak salah ya, Alarat apa ya nama konservasinya, daerah yang konservasi itu yang mau salah satu yang didorong oleh akademisi untuk mengambil modelnya, mengambil model pemantauan khususnya konservasinya. Konservasi. Apa persamaannya apa? Dia memang pendekatannya ya, karena luasannya tidak jauh berbeda. Pendekatan pendekatan konservasinya. Tapi memang ya kita lagi-lagi soal kepadatan penduduk ya kita kan lebih tinggi. Lebih tinggi ya. Jadi di Australia orang nggak ada. Ya, tidak mudah kita konservasi. Tantangan kita konservasi itu. Iya. Kita pengen ini jadi public space. Ya orang udah di situ. Lebih duluan dia. Yang gali pasir di Borobudur kan, wow. Iya. Gimana memberhentikan orang gali pasir? Dari dulu dia gali pasir, tiba-tiba kita keluarkan daerah Taman Nasional itu. Iya. Taman Nasional Merapi itu. Yang di Muntilan kan? Iya. Saya pernah gali pasir di situ. Karena pingin dekat dengan pemuda situ, saya ikut gali pasir. Ternyata satu truk penuh tuh 200.000, 200.000-an. Iya. Resikonya banjir. Kalau hujan di atas kan kena itu. Kena. Banjir lahar dingin. Tapi itu memang pasir semua isinya. Pasir. Dan kualitas nomor satu. Nomor satu, sangat gampang diambil. Gitu ya. Dan saya lihat dan warganya hidup di situ selain Salak ya. Betul. Walaupun secara regulasi Taman Nasional nggak boleh melanggar itu. Iya. Nah itu yang sering terjadi. Ya. Sehingga penataan ini tidak mudah. Dan ya butuh macam-macam lah di situ ya. Jangka panjang. Ada lagi pendekatannya ya, pendekatan budaya Jawanya harus pas ya masuknya ya. Nggak bisa juga ya. Kita ingat yang terjadi di mana yang ribut masalah gali di Purworejo ya. Nah, itu kan pendekatan budayanya nggak masuk. Kalau dipakai di Magelang tuh habis juga bisa kayak gitu juga. Ya, semua memang hari gini nggak bisa harus begini nggak bisa. Harus semua dari bawah. Dari bawah. Iya. Di situ tuh Jawa luar biasa itu. Makanya Fran Magnes Suseno belajar etika Jawa kan untuk masuk ke situ. Iya. Lah itu kan memang ada pastur mereka dulu kan sempat belajar itu. Yang sekarang punya ada sekolahnya di Muntilan itu. Kan. Nah, kalau Bung Angin harus belajar juga. Fandik. Fanlih. Iya. Sekolah untuk seminari. Iya. Nah, itu penting juga belajar antropologi ya. Jadi sebenarnya bukan masalah alam, masalah Borobudur sendiri, tapi masalah antropologi kan, masalah masyarakat kan. Iyalah. Intinya kalau nggak ada kepercayaan kan nggak bisa. Nggak ada kepercayaan. Ini penipu baru lagi nih kan gitu. Iya. Daripada ngurusin pariwisata, ini jual tahu aja kan, tahu campur itu. Tahu campur, kupat tahu kan kupat gitu. Tahu kan. Jadi, nah itu tantangan kita. Ketika masyarakat sudah, kan pemerintah ini kembali lagi waktu itu Pak Arif Yahya betul-betul memang ya
bisa dibilang menggairahkan dan mendorong semua puber pariwisata setanah air. Orang dengan kesungguhan pemerintah sampai hari ini masyarakat rehab rumahnya untuk homestay, untuk ini. Tapi karena kondisi kemarin kita pandemi dan post pandemi juga kita tidak mudah pulih, khususnya tamu asing. Masyarakat mulai bertanya, kami kan minjem uang nih ngerehab fasilitas ini. Tamunya kapan Pak? Katanya kan gitu. Ini sama ya. Jadi pemerintahnya harus jeli. Sama dulu ingat nggak Bung Angin? Ya, masyarakat disuruh tanam jarak. Ya, atau KUT dulu orang disuruh nanam pertanian ini. Kalau itunya nggak siap tuh, kasihan juga masyarakat. Makanya sekarang ya Pak Sandi itu bilang, ya perbanyak event, orang datang ya masa nggak nginep kan gitu. Itu begitu. Ya salah satunya kita beruntung Jogja dipilih menjadi tuan rumah pertemuan menteri-menteri pariwisata ASEAN di bulan depan. Ya tanggal minggu pertama Februari. Jadi MICE ini menarik sebenarnya untuk narik orang ya. Sangat. Ya, jadi Sangat. Industri MICE yang bisa ya. Jadi kalau ada event-event nggak hanya Bali deh, kita geser lagi ke Jogja dan Borobudur ya. Iya. Dan di Borobudur nggak mungkin ada hotel bagus ya, akhirnya di Jogja aja. Ya. Iya di Jogja, tapi ada post event kan mereka tour ya. Tuh. Nah itu kita bawa ke desa-desa di. Dan kalau ada kereta Borobudur. api itu juga menarik ya. Menarik. Ini nggak macet gitu kan, kadang kan di sini Iya, ada. memang sekarang ya didorong untuk angkutan umum, tapi tidak mudah, Bung Meldi. Pemerintah misalnya memfasilitasi bus dari beberapa destinasi itu, pengunjung itu lebih senang naik kendaraan pribadi. Nah, itu memang masih mentality di kita juga. di Walaupun kita ya. sebenarnya ya kalau kita mau keras, nggak ada pilihan kan sebenarnya bisa. Tapi kan kita nggak sanggup juga. Misalnya kita blok, Kita larang betul. tidak boleh sama sekali. Malah dia nggak datang ke situ. Angkutan, iya, gitu. Jadi kampanye ke sana terus menerus. Iya. Misalnya kalau ke Borobudur, Bung Meldi bawa mobil listrik, udah bisa ngecas di Candi Borobudur. Udah ada ya? Udah ada. Itu fasilitas sudah sejak Juni. Udah ada. Ya. Jadi kalau roda 2, sepeda motor listrik sudah duluan. Duluan. Bahkan ada persewaan sepeda motor listrik untuk keliling di sekitar Borobudur. Ada ya. Ada. Jadi pelan-pelan didorong ke arah ramah lingkungan juga. Kalau kuliner gimana Mas Angin? Ini kan ada tempat-tempat makan di sekelilingnya kan? Ini gimana? Pilihan-pilihannya udah menarik belum tuh? Banyak juga sebenarnya. Jadi Borobudur ini kalau dibilang nggak siap, sebenarnya dia sudah sangat siap juga, tapi belum merata. Ya. Kalau kita tadi diskusi di Bali kan kita sembarang masuk rumah makan, kira-kira kita udah kebayang sama kita minimum standarnya lah ya. Iya. Kalau di sana masih beragam karena belum semuanya. Tapi untuk masakan lokalnya juga sudah banyak yang buka ya. Tapi ada beong namanya. Ini ikan khas di sungai sana. ikan selokan ya, ikan apa namanya? Ikan kali ya. Ikan kali. Heeh. Itu salah satu Tapi itu kan domestik paling domestik. Yang bule-bule ini dia tetap ke hotel makannya. Dia Nggak bisa makan di situ juga. jarang dia. Dia kan gaya mereka itu kan keliling. Bule itu sebenarnya banyak jajannya bukan dimakan. Apa tuh? Di Craft ya? Craft. Oh dia di craft ya? Iya. Ya, jarang sekali bule itu makan. Jarang, tapi dia bawa oleh-oleh. Iya. Bawa kain yang warna-warni apa ya, gitu. Batik, ukiran, nah itu. Oke, Bung Angin. Jadi apa nih yang bisa kita gali yang paling penting untuk destinasi pariwisata Borobudur nih? Apa kira-kira nih yang kata kuncinya yang paling pas nih apa yang harus dikembangkan? Kalau tagline-nya kan ke Borobudur kita belajar. Ya. Artinya banyak warisan ilmu pengetahuan dalam bentuk budaya, ya, yang kehidupan sehari-hari, mau juga nilai-nilai yang
tinggalkan di relief candi itu untuk digali. Masih banyak sekali. Ya, ya. Nah, dan saya yakin ini juga memberikan keyakinan bagi bangsa ini. Kita nggak ketinggalan dengan bangsa-bangsa lain loh. Ya. Ini di abad ke-7 kita udah bisa bikin candi. Ya. Ada cerita lagi di situ. Ada cerita di dalamnya. Gitu. Ada Dan komik ya. Iya, ada komik yang dipahat gitu loh. Artinya kita kalau mau mampu. Ya. Gitu. Jadi itu yang bisa kita tangkap di Borobudur. Yang harus dikembangkan dalam waktu dekat ini, tujuan pembangunan ini kan memajukan kesejahteraan umum. Ya. Masyarakat ya harus mendapatkan yang utama, masyarakat lokal. Gitu ya. Ya. Sahabat OMB, begitulah kalau kita gali ya destinasi Borobudur ya, kita mendapat banyak insight untuk apa yang harus dikembangkan, dan yang paling utama tadi Bung Angin menceritakan tentang event yang harus diperbanyak di situ, kemudian juga standar-standar dari untuk fasilitas publik, dan itu adalah yang akan memajukan Borobudur. Sahabat OMB, inilah Agustin Perangin-Angin. Terima kasih. Terima kasih Bung Meldi.